Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila Putri dari kelas 11 IPS 1 absen 23. Di sini saya akan menceritakan biografi Rajiman Wedyo Diningrat. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat lahir pada 21 April 1879 di Desa Melati, Kampung Grondongan, Kota Yogyakarta. Meski lahir di Yogyakarta, namun Rajiman memiliki darah Gorontalo dari sang ibu, sedangkan ayahnya bernama Sutodrono. Sutodrono ini masih tercatat sebagai saudara tokoh nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1893, Rajiman mengawali pendidikannya dengan menyelesaikan Europes Leisure School atau ILS. Kemudian ia diterima di Sekolah Dokter Jawa di Batavia dan pada tahun 1899 ia berhasil menyandang gelar Indische. Pada tahun 1906 ia melanjutkan ke Sekolah Dokter Tinggi di Amsterdam dan pada tahun 1910 ia memperoleh gelar Arts yaitu dokter. Selanjutnya pada tahun 1910 Rajiman berkesempatan untuk studi ke luar negeri memperoleh gelar Europes Arts. Kemudian Rajiman melanjutkan studinya di bidang ilmu kebidanan di Berlin, Jerman. Pada tahun 1919, Rajiman memperdalam ilmu röntgenologi di Amsterdam. Pada tahun 1931, ia memperdalam ilmu godoskopi urinoir di Paris, Prancis. Rajiman memulai karirnya sebagai seorang dokter yang bertugas di rumah sakit CBZ di Batavia. Dari Batavia, ia bertugas mengabdi sebagai dokter di berbagai daerah, antara lain yang pertama Banyumas pada tahun 1899, yang kedua Purworejo pada tahun 1899, yang ketiga Semarang pada tahun 1900, yang keempat Madiun pada tahun 1901, yang kelima Sragen pada tahun 1905, dan 6 Lawang pada tahun 1905. Rajiman terlibat dalam sejumlah organisasi pergerakan nasional, mulai dari Budi Utomo hingga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan, karir politik Rajiman terus berlanjut. Ia pernah diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR. Rajiman Wedyo Diningrat merupakan dokter sekaligus tokoh yang berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perannya dalam perjuangan ini dimulai ketika bergabung dengan Budi Utomo dan menjadi anggota Volksrat pada periode 1918 hingga 1931. Peran Rajiman Wedyo Diningrat makin menonjol pada masa pendudukan Jepang. Ia mendapat kesempatan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan tersebut yaitu Chuo Sanyikai atau Dewan Pertimbangan Daerah, Madiun, dan anggota Chuo Sanyiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Ketika Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dibentuk, Rajiman Wedyo Diningrat menjadi anggota Majelis Pertimbangan Putra. Setelah posisi Jepang terdesak dalam Perang Pasifik atau Perang Sejarah Indonesia zaman Dunia II, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Salah satu tindakan Jepang untuk menindaklanjuti janji kemerdekaan tersebut adalah membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Pendudukan Jepang dan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada akhir Mei 1945. Jepang pun menunjukkan Rajiman Wedyo Diningrat sebagai ketua BPUPKI. Melalui BPUPKI, Rajiman Wedyo Diningrat berperan dalam upaya membangun fondasi negara Indonesia. Rajiman Wedyo Diningrat juga merupakan salah satu tokoh nasionalis yang dipanggil Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam pada 10 Agustus 1945. Bersama Soekarno dan Muhammad Hatta, Rajiman Wedyo Diningrat mengadakan pertemuan dengan Jenderal Terauchi di Dalat pada 12 Agustus 1945 untuk membahas kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik. Rajiman Wedyo Diningrat menghembuskan nafas terakhirnya pada 20 September 1952 di Desa Dirgo Widodaren Ngawi. Jenazahnya dimakamkan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta yang berdekatan dengan makam Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2013.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.